Ya selingkuh dengan temannya atau selingkuh dengan apa. Ternyata selingkuhnya sama mak sendiri. Jadi lu dihianatin oleh Dua orang terdekat. Si ibu ini waktu dia WA, si anaknya gak mau bales. Nah, ingat surga di telapak kaki ibu. Itu kayak kalimat ancaman gak sih? Itu kan itu kalimat ancaman dan itu kalimat yang tidak pantas itu dimunculkan. Tuhan sendiri kan emang ada berfirman kan, hormatilah ayah dan ibumu. Nah tapi menurut Koko nih, sampai batas mana sih kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Ibunya sendiri sudah menunjukkan bahwa dia tidak pantas untuk dihargai. Sabar, aku mikir dulu. Sebentar. Kakak iparku adalah bapakku sendiri. Kakak iparku. Kok jadi kakak sih? Kan ini maknya ya. Ya ampun, kok bisa sih? Hai teman-teman semua, welcome to Hello God On Topic bersama dengan gua Feby dan Andre Tunggal. Dan hari ini kita bakal bahas apa nih, Ko? Kita bakal bahas yang lagi viral banget hari ini. Belakangan ini sih lebih tepatnya, yaitu kejadian si mertua selingkuh dengan suami anaknya. Gimana sih? Asik. Sang suami selingkuh dengan mertuanya sendiri. Tuh kan gitu. sampai bingung kan? Sampai bingung penempatan kalimatnya karena aneh gitu. Ini kayak makanya ini viral banget nih kok belakangan nih. Kok tahu? Jadi teman-teman pasti tahu banget cerita ini karena dibicarakan di semua media sekarang. Jadi ceritanya ada seorang suami yang selingkuh. Nah, biasanya kalau ngomong selingkuh itu kan ya selingkuh dengan temannya atau selingkuh dengan apa. Ini selingkuh dengan mertuanya sendiri. Atau dengan kata lain, selingkuh kalau misalnya jadi istrinya tuh ya, selingkuh dengan ibu sendiri gitu loh. Dan selingkuhnya tuh nggak sekedar nggak tuh selingkuh tuh ada sekedarnya nggak sih? Nggak sekedar chattingan, nggak sekedar pegangan tangan. Ini sudah sampai ke tahap berzina kayak gitu. Jadi itu serem banget guys, dan makanya itu yang bikin viral. Maksudnya berzina ini adalah sampai berhubungan badan kayak gitu. Ya, kirain berhubungan internasional. Bukan, itu bagus dong kalau berhubungan internasional. Ini Jadi sampai berhubungan badan dan ketahuan kepergok dan kemudian dikena sanksi sosial. Betul. Iya. Digeret ya sama warganya. Fun fact. Jadi sebenarnya kasus ini kita udah mau angkat. Gue udah mikirin juga gitu ya. Gue udah mikirin juga untuk mau diangkat teman-teman, tapi nggak deh. Masa kita angkat kayak beginian? Ini aneh banget. Tapi teman-teman anyway, akhirnya kita memutuskan untuk mengangkat kasus ini karena bukan hanya soal masalah perselingkuhannya ya. Karena kita semua udah tahu selingkuh itu salah. Ya kita semua udah tahu. Udah basic lah. Iya, selingkuh itu salah, apalagi itu sih guilt sih. Selingkuh sama mertua itu sih guilt aja gitu. Nah, tapi yang bikin menarik adalah statement dari si ibunya. Oh, menarik tuh. Ada statement apa tuh kok? Si ibunya bilang begini, bahwa jadi kalau nggak salah dia WA anaknya tuh. Si istri dong. Ya, gimana sih perasaannya, Feb? Ya, aku sih nggak mau balas ya. Ya ampun, anak durhaka. Nggak bakal terjadi. Tapi coba kamu menempatkan diri jadi si istri. Perasaan kamu gimana? Untuk pada momen itu aku nggak mau balas sih. Maksudnya aku pasti butuh take my time dulu buat nggak berhubungan dengan mereka. Ya itu kan sikap kamu, perasaan kamu. Betul. Perasaan kamu. Kalau perasaan kayak marah deh, masih marah banget gitu. Apa yang bikin kamu marah? Kecewa, perasaan kecewa. Apa yang bikin kamu kecewa? Dikorek guys. Kecewa karena bisa-bisanya mak gue sama suami gue gitu. Jadi kalau misalnya lu diselingkuhin, yang nyakitin lu satu orang, suami lu? Enggak, dua. Bentar dulu. Kan kalau diselingkuhin yang nyakitin kan suami lu. Iya, betul. Iya kan? Which is lu bisa deskripsiin panjang-panjang, lu udah cinta dan sebagainya, udah sayang dan sebagainya. Tetapi yang bikin lebih sakit hati lagi adalah ternyata selingkuhnya sama mak sendiri. Jadi lu dihianatin oleh dua orang terdekat. Bayangin, maksudnya kita tuh kan kayak orang tua. Itu kan kayak orang tua yang secara generik yang kita tahu tuh adalah orang tua yang sayang sama anak.
Penuh Iya kasih, nggak sih? mengutamakan Kayak anak. misalnya coba imagine kamu punya anak, kamu kan sayang sama anak kamu. Mm-mm. Terus kamu mengambil pasangan anak kamu. Itu kan kayak Di luar nalar, pengkhianatannya ya. tuh kebangetan gitu kan. Mm-mm. Iya. Nah, jadi si ibu ini bilang waktu dia WA si anaknya nggak mau bales. Terus kemudian si ibunya bilang, "Nah, ingat surga di telapak kaki ibu." Ini fun fact yang aku baru tahu sih. Aku baru tahu kalau misalnya ibunya tuh ada ngechat hal tersebut ke anaknya. Surga di telapak kaki ibu. Jadi tapi dia minta maaf kok, Apanya? si emaknya ini. Kayaknya nggak tahu ya. Dia ada chatnya nggak di sini di? Nggak ada ya, nggak dapet ya. Lupa deh. Mungkin teman-teman bisa komen ya, ibunya minta maaf atau enggak. Tapi kalau nggak salah ibunya udah bilang Baik satu part kata itu. aja. Cuman kayak kalau kita yang ngebacanya pun dari orang luar kayak ibunya kayak bukan merasa bersalah karena udah nyakitin anaknya, tapi merasa ini mak udah kena sanksi sosial nih, dibenci orang nih gara-gara ini, ya udahlah tolonglah gitu kayak gitu. Iya. Aku juga berasa pas denger bagian itu kayak seakan-akan dia tuh lebih ke menekankan bahwa kamu harus apa ya? Kamu harus ampuni, kamu harus Kamu- ngebalasin mak lagi karena Betul. kamu jangan durhaka ya sama mak gitu. Iya, kayak konsepnya tuh seakan-akan lebih ke kayak kamu kan anak mama, kamu kok kayak gini, Anak mama yang mestinya iya, kamu betul. anak ya, kamu harus ini dong, kamu harus Layaknya sebagai bersikap baik anak, dong sama saya gitu. Karena surga di telapak kaki. ibu. Nah, tapi gimana ya? Bagaimana pandangan Koko sama istilah itu? Menurut Koko kayak istilah di luar cerita ini deh, di luar cerita. Jadi Ini. mungkin sebelum kita ngomong dulu soal masalah surga di telapak kaki ibu nih, karena ini akan jadi pokok bahasan kita, karena kayaknya ya bukan soal masalah surga telapak kaki ibu saja, tapi kan kayaknya ada teman-teman juga yang pada konteks tertentu merasa bahwa ada orang tua yang ibaratnya tuh ya kita anggap orang tua pada dasarnya baik. Betul. Iya nggak sih? Cuman kadang-kadang ada yang kemudian mensalah artikan itu tuh. Istilah itu tuh, surga di telapak kaki ibu itu. Pertanyaan pertama, apakah itu konsep Kristen? Saudara-saudara? Tidak. Yang kedua, kok kamu yang jawab? Ya kan? Yang kedua adalah oke, kalaupun itu bukan konsep Kristen misalnya, terus kemudian bagaimana kita akan ada orang tua bilang, ingat loh ya, kamu itu anak saya orang tua gitu. Misalnya ada orang tua yang contoh deh melarang pelayanan. Oh. Nah, Jadi dia orang tua melarang pelayanan, dan sebagai anak Tuhan kamu ikutin kata siapa? Orang tua atau ikutin Tuhan. pelayanan tuh perintah Tuhan atau perintahnya pendeta? Yo. Perintah Tuhan. Perintah Tuhan. Nah, jadi mau ikut yang mana? Oke, itu nanti kita bicarakan. Tapi anyway, cerita ini kita mesti elaborasi sedikit. Yang kamu tahu tentang cerita si kasus ini nih. Wah. Ternyata pokoknya itu dari sebelum mereka menikah, si perempuannya itu udah sempat pergokin chatnya. Ternyata. Jadi pergokin chat suami sama si mamanya, dan chatnya itu agak nyeleneh. Jadi nyelenehnya tuh gimana? Nyelenehnya itu kayak tidak seperti chat mertua dan menantu gitu. Kayak jadi udah sayang-sayangan gitu ya? Topiknya bahkan kayak lebih ke arah sana deh, kayak ke arah pip gitu. Ini fakta ini gue baru tahu pagi ini. Aku baca di berita sih guys tadi. Gitu, baru tahu dari suara.com. ceritanya pagi ini, dan tadi waktu gua tahu juga beritanya sangat shock gitu ya. Maksudnya Kaget. ternyata sebelum pernikahan sudah ada perselingkuhan, sudah ada ketertarikan antara suaminya sama mertuanya, tapi si anaknya tuh gak curiga aja. Maksudnya kayak enggak lah, mana mungkin sih. Iya iyalah, kita pikiran normal juga mana mungkin lah gitu kan. Gak mungkin. Jadi dia juga masih positive thinking kayak ya masa mak gue begini sih sama suami gue, kan nggak mungkin gitu. Iyalah loh. gitu Itu pas kan. masih jadi calon mertua udah kayak gitu. Terus Terus deh gitu barulah berlanjut ke pernikahan. Nah, yang sering mergokin kalau misalnya suami dan emaknya ini ketemu itu tetangga-tetangganya kok. Jadi kan dia tinggal di daerah perumahan yang rame kan. Jadi kayak tetangga-tetangganya lah yang merhatiin kok si mertuanya ke rumah
si Risma, kan nama perempuannya Risma kan. Heeh. Ke rumah si Risma tapi Norma Risma. Oh gitu. Oke, terus Norma ke rumah si Norma pas Normanya lagi kerja. Jadi Ah. Normanya lagi nggak ada, siang-siang Maya dateng, terus udah gitu di rumah tuh dalam durasi waktu yang lumayan lama. Dia nggak keluar-keluar. Makanya jadilah timbul kecurigaan gitu. wow. Oke, Oke, shocking, kaget ya. kaget. Sehingga respon orang-orang rame banget dan ya di sini sudah ada Apa nih? Ini yang seru nih. Ada berapa? ada berapa tuh? Ada 6. 6. Ada Ini 6. kita selalu pada pola 666 ya. Kayak angka apa ya? Angka apa itu ya? Ilu. Apa? Nih. Nah, Oh, enggak Illuminati. deh. Ya angka nggak bagus aja gitu temen-temen. Oke, jadi Siapa dulu? ini adalah respon dari netizen terhadap kasus si emak-emak ini. Oh, ini meme-nya ya? Mm-mm. Oke. Mau siapa dulu nih kok? 1, 2, 3. Oke, Yang kalian silahkan. ambil duluan. Oh gitu. Aku orangnya suka yang kecil-kecil. Aku ambil yang paling kecil. Ya Allah, yang orang lihat dan yang menantu lihat. Oh ya, ada meme-nya kayak gini ya. Jadi jadi yang orang lihat ibunya ini calon mertuanya berumur. ternyata ya begitu ya. Tapi yang menantu ya lihat. Yang menantunya lihat adalah ya ini istrinya maksudnya Iya. gitu loh. Ternyata emaknya adalah harusnya istrinya. Istrinya harusnya jadi harusnya emaknya, jadi emaknya. dia lihat jadi istrinya gitu. Iya. Ini meme di Instagram lah ya. Oke. Next. Kita Kone. lihat yang berikutnya. Ding 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 ding. Ya Allah, ini filter yang kemarin nih kok. Ini filter yang kemarin Ini dong, filter dibikin yang dong. kemarin. Isi maknya langsung jadi rupawan begini Ya dong. Allah. Jadi ini yang kali ini foto maknya tapi dipakein filter anime. Tapi ini si mak epic banget sih. Gila sih kalau lihat. Kenapa tuh kok? Karena kalau kita lihat ya maknya termasuk ini ya, maksudnya aktif ya. Oh, di umur Aktif segitu. dan Mukanya galak ya. proaktif itu. Oke, next aku. Ini deh. Apa nih? Kakak iparku adalah bapakku sendiri. Sabar, aku mikir dulu. Sebentar. Ada Kakak remote. iparku. Kakak iparku adalah bapakku sendiri. Kakak iparku. Kok jadi kakak sih? Kan ini maknya ya. Iya dong. Kan suami selingkuh sama mamanya. Sabar. Kenapa jadi bapakku? Iya, kenapa jadi begitu Iya, ya? kan harusnya Kakak kan iparku adalah bapakku sendiri. Harusnya bapak tiriku. Bener gak sih? Iya. Bapak tiriku adalah Kok kakak ipar? kok jadi kakak ipar? Jadi Kan dia maksudnya ini sebenarnya- suaranya si istri atau si suami sih? Oh iya, coba. Aku nih siapa? Ini aku Iya, dulu. makanya, Aku akunya dulu siapa dulu. nih? Akunya istri. Gak tahu. Kalau misalnya Kakak iparku berarti kan pasanganku punya kakak. Pasangan. pasanganku punya kakak dong. Iya. Kakak pasanganku dong. Pasanganku punya kakak. Iya, kakak ipar, pasangannya kakakku. Iya, pasangannya kakakku. Atau pasanganku punya kakak. Betul. Tapi ini Pusing. Oke, ini Nggak pusing. penting banget Ini ya, nggak nggak penting. penting banget. Ini kita ngabisin waktu buat ini. Di, meme seperti apa yang kamu cari itu, Di? Kenapa jadi Oh, Amel. Oh, Biarlah dia merasa bahwa dia telah melakukan sebuah dosa. Tadi kok yang ambil atau kamu yang ambil? ini aku yang ambil. Oh, Nah, ya udah, berarti ini. sekarang sisa 2. Ini sih keren sih. Ini. Oh. Di, memang seharusnya ini yang dilakukan, Di. Iya. Ini sudah benar. Jadi dia nggak pakai kacamata, masih terlihat emaknya. Betul nggak? Tapi pas dia udah pakai kacamata, jadilah cantik. Istrinya. Oke. Oke. Gue duga kamu pilih ini. Iya betul. Gitu. Ini. Ini juga cocok nih kok meme ini. Istri sendiri, nggak mertua mau. sendiri. Tapi kalau mertua sendiri mau. Ya ampun kok bisa sih? Pengabdi mantu 2. Ini aku udah lihat. Tapi di memang netizennya Indo tuh kreatif ya.
Kreatif tuh dalam arti bisa aja kepikiran nih kayak gitu-gitu. Buat meme kayak gitu. Iya, buat meme kayak gitu sih seru sih, ya hebat. Tapi anyway kita tahu bahwa ini adalah satu hal yang sangat nggak mungkin banget. Tapi mungkin kita perlu coba bertanya dulu, kenapa kok sampai ada suami yang suka sama mertua? Apakah itu termasuk kelainan? Nggak juga. Pedofil. Kan ada sempat istilah tuh ada namanya Oedipus Complex. Oh, nah ini menarik nih. Oedipus Complex itu adalah sebuah ketertarikan terhadap pasangan yang menyerupai orang tua. Istilahnya menyerupai karakter-karakter orang tua sendiri, ya. Jadi istilah Oedipus Complex itu begitu. Cuman akhirnya diturunkan, jadi akhirnya jadi ketertarikan terhadap orang yang lebih tua. Oh. Yang jauh lebih tua, yang sudah kalau mau dianggap itu kayak mamanya sendiri atau kayak papanya sendiri. Kayak perbedaan umurnya jauh gitu yang kayak udah di atas 10. Dan iya, enggak enggak lah. ya, Kalau 10. bilang 10 sih enggak juga. Tapi maksudnya apa ya? Dan yang lebih mind blowing lagi ya sama ini suami, dia sampai bilang bahwa demi menghindari dosa yang lebih banyak aku mau tanggung jawab, aku mau menikahi mertuaku. Itu sih epic. Ini fun fact kok. Aku nggak tahu ini. Dia bilang, katanya dari salah satu artikel yang aku baca ada kelihatan bahwa dia tuh si suaminya bilang, ya udah kan si istrinya juga udah nggak sama mertuanya, udah nggak sama mertua lakinya. Mereka pisah. Dianya juga cerai sama istrinya kan. Ya udah dia mau nikah sama si mertuanya itu. Mantan mertua. Tapi aku kan ada baca yang surat gugatnya itu kan, file ya. Katanya juga emang nggak ada rasa sayang antara si suami dan istri katanya. Maksudnya si istrinya nggak merasakan ada cinta dan rasa sayang lah selama mereka bersama gitu. Ya, harusnya dari situ itu udah urusan mereka lah. Betul. Ya udah kita nggak ngebahasin pernikahan orang ya. Tapi kita ngomong tentang surga di telapak kaki ibu. Benar. Ini nih yang menarik. Jadi menurut Koko sendiri gimana tuh soal istilah itu? Iya kan itu bukan istilah Kristen. Betul. Ya itu adalah istilah dari sebelah. Dari sono. Dari sebelah. Dari sebelah sono. Sebenarnya surga telapak kaki ibu tuh tidak pernah ada. Jadi istilah surga telapak kaki ibu itu kan sebenarnya sebuah istilah itu kan kalau kita lihat itu bahasa puisi itu sebenarnya. Maksudnya adalah surga itu ada ketika kamu itu berbuat baik kepada ibu kamu. Kamu menghormati, kamu jadi anak yang taat. Anak yang taat atau anak yang berbakti kepada orang tua, maka kamu mendapatkan surga. Kan itu istilahnya itu demikian gitu loh. Tapi konsep kekristenan sendiri benar itu punya konsep di mana Tuhan meminta kita untuk menghormati orang tua. Tapi kalau definisinya adalah mendapatkan surga dengan cara mentaati atau menghormati orang tua 100%, itu keliru. Karena itu bukan konsep Kristen. Aku setuju sih. Tuhan sendiri kan emang ada berfirman kan yang hormatilah ayah dan ibumu. Nah tapi menurut Koko nih, sampai batas mana sih kita harus menghormati ayah dan ibu kita? Iya, kalau cerita pada konteksnya ini kasus ini, artinya kan ibunya sendiri sudah menunjukkan bahwa dia tidak pantas untuk dihargai. Betul. Maksudnya tidak pantas untuk dihargai dalam arti kan kalau dalam konteks ceritanya kan dia bilang begini, nah ini mama udah dibenci orang karena ini. Ingat lo ya, surga telapak kaki ibu lo ya. Itu dia nggak pantas mengatakan itu. Kayak misalnya kita jadi orang tua, terus kemudian sebagai orang tua lalu kemudian kita berbuat sesuatu yang tidak pantas, berbuat sesuatu yang keliru sekali kepada anak kita, lalu kita bilang ingat lo ya, papa ini tetap mama kamu atau papa tetap papa kamu. Pantas nggak ngomong kayak gitu? Itu kayak kalimat ancaman nggak sih? Itu kan iya, itu kalimat ancaman dan itu kalimat yang tidak pantas itu dimunculkan. Karena seharusnya dia sadar bahwa dia telah melakukan kesalahan dan dia harus minta maaf sama anaknya. Dengan tulus minta maaf, minta ampun begitu ya sama anaknya. Karena biar bagaimanapun bukan berarti dia berhak melakukan apapun yang dia suka. Setuju. Kan gitu kan ya. Nah, dalam konsep Kristen tentu saja ketika dibilang hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu dan sebagainya itu kan adalah sebuah perintah yang menunjukkan akan adanya tatanan, mengingatkan kepada umat Israel bahwa ada tatanan.
Tatanan apa? Tatanan seorang anak seharusnya lah menghormati orang tua. Itu benar sekali. Jadi orang tuamu, siapapun dia, bagaimanapun keadaan dia, entahkah kaya atau miskin, entahkah dia keadaannya adalah dia punya posisi bagus atau nggak punya posisi bagus, dia adalah orang tua yang layak kita hormati. Ingat ya, diminta untuk dihormati. Dihormati itu artinya put respect on. Bukan berarti ditaati 100%. Itu beda antara dihormati dan ditaati 100%. Perbedaan antara hormat dan taat. Kalau misalnya taat berarti ke Tuhan. Ya. Hormat. Kalau taat kan artinya ya kita mentaati orang tua sejauh orang tua tersebut juga mentaati Tuhan. Istilahnya dalam misalnya apa yang jadi keinginan orang tua, itu adalah keinginannya berdasarkan ketaatannya kepada Tuhan atau kebenaran. Dan kita mesti taat dong. Kita mesti taat pada orang tua yang memang mau, ibaratnya mau menunjukkan kebenaran atau kehendak Tuhan. Berarti konsep hormat itu konsep kita menaati orang tua itu ketika selaras dengan kebenaran itu sendiri. Iya. Jadi kalau misalnya orang tua ngomong yang benar, ya kita mesti ikutin deh. Dia ngomong yang benar kok, gitu. Ya nggak sih? Okay. Tapi kalau misalnya dia ngomong hal yang salah, ya kita nggak harus ikutin, tapi kita hormatin tetap. Kalau misalnya mereka, kalau misalnya ini, misal contoh ya, kita pakai contoh praktis, kayak yang tadi Ko Andre bilang nggak boleh pelayanan kan. Misalnya kita nggak boleh pelayanan, terus kita mau tapi kita mau pelayanan, terus ternyata malah jadi ribut gede. Meskipun kita menyampaikan hal tersebut dengan tetap ada respect gitu loh, tapi ternyata malah jadi ribut gede. Apakah itu hal yang salah? Kan itu menjadi masalah gitu loh kok. Kalau gue sih lihat situasi. Kita nggak bisa langsung menjadikan semua kasus itu iya dan tidak. Karena dalam kasus-kasus kayak gitu butuh lihat situasi. Lihat situasi itu dalam arti begini. Betul kita taat kepada Tuhan. Tuhan ingin kita pelayanan nggak? Iya. Tapi Tuhan di satu sisi juga ingat bahwa pelayanan itu sendiri bukan semata-mata cuman katakanlah di gereja. Dengan menjadi seorang anak yang menunjukkan keteladanan yang baik, kita bisa melayani orang tua kita. Itu juga pelayanan dong. Betul. Jadi ketika misalnya gini, kita kan memang pada kasus tersebut, makanya tersesuai kasusnya apa ya teman-teman. Misalnya orang tuanya bilang, oh kamu nggak boleh pelayanan. Kenapa nggak boleh pelayanan? Ya supaya kita mau jalan-jalan. Gua dalam posisi sebagai anak misalnya, gua akan lihat jalan-jalannya udah sering nggak nih. Kalau udah keseringan nggak ada salahnya dong gue pelayanan. Gue mau pelayanan. Misalnya gue dalam posisi gue udah istilahnya udah mandiri ya. Tapi kalau gue sebagai anak misalnya, gue mau pelayanan atau gue mau pelayanan. Tapi misalnya orang tua ngotot, kita mau jalan-jalan, nggak ada kamu nggak bisa ini. Yaudah gue jalan-jalan, gue pelayanan gue geser. Misal, jadi lihat situasi gitu. Semua jadi lihat situasi. Abu-abu lah ya. Nggak abu-abu ya. Kesannya abu-abu tuh berarti nggak jelas. Oh iya. Ya kan? Ini hitam dan putih kok guys. Ini hitam dan putih. Jadi udah maksudnya jelas. ya tergantung situasi. Apa itu keseimbangan, Feb? Apa itu keseimbangan? Ketika dua-duanya stabil. Stabilnya tuh maksudnya apa? Setara. Di tengah? Setara. Enggak, seimbang itu bukan di tengah. Seimbang itu ada kadangkala kita mesti ke sini, kadangkala kita mesti ke sini. Itu seimbang. Menarik seimbang banget. itu adalah bagaimana kita menjaga keseimbangan keduanya. Tergantung apa? Tergantung situasinya kayak gimana. Tergantung kepentingannya kayak gimana gitu loh. Jadi ketaatan kepada orang tua itu necessary. Necessary itu apa? Dibutuhkan. Bukan keharusan. Penghormatan kepada orang tua keharusan. Jadi ini. Iya kan? Jadi Gitu. opening. Oke. Aku jadi kepikiran nih kok. Kalau misalnya kita mau pilih jurusan kuliah. Aku misalnya mau pilih jurusan kuliah psikologi. Tapi orang tua aku melihat, oh psikologi kan gak bagus sekarang, gini-gini kan. Maksudnya ada orang tua yang kayak gitu kan. Bisa aja kayak menentang jurusannya. Apakah, tapi kan di satu sisi kita yang paling mengenal diri kita sendiri loh kok. Enggak juga. Oh? Kadang kita nggak kenal diri kita kok. Yaudah Tuhan deh, Tuhan. Tuhan yang paling kenal.
Ya udah Tuhan. Ya, setidaknya kita sendiri yang tahu apa yang kita mau hari itu. Betul. Passion kita di Tapi sana. kadang-kadang ada anak juga yang nggak tahu apa yang dia mau. Betul. Tapi anyway, ya udah, nggak usah bikin ribet. Lanjut. Terus? Iya, kalau kayak gitu gimana? Nah iya, komentar gue tadi itu. Gue harus pokoknya seimbang. maunya masuk jurusan A. Orang tua maunya masuk jurusan B. Gini dulu. First question adalah, lu sendiri tahu nggak apa yang lu mau dan lu butuhkan? Itu dulu. Itu dulu pertanyaannya. Jadi sebelum kita bilang yes or no, pilih mana A atau B, lu yakin 100% nggak lu tahu apa yang lu mau dan lu butuhkan. Karena gini, kadang ada orang yang benar-benar tahu 100% apa yang dia mau. Ini benar nih, pokoknya gue maunya masuk jurusan komunikasi. Gue maunya gitu. Oke, you tahu yang you mau. Tapi you ngerti nggak bahwa sebenarnya itu yang lu butuhkan? Itu dulu pertanyaannya. Berarti nggak sekedar apa yang kita mau doang, apa Iya yang kita dong. passion di situ, tapi apa yang kita butuhkan. Karena gini, kalau mau ngomong passion mah banyak orang passionnya cuma main game kan, anggap tuh. Setuju, aku juga. Ya udah, lu mau hidup dengan cara main game, jadi YouTuber gaming. Banyak orang waktu itu ada guru yang datang konsul ke gua kan, bilang, ini Pak gimana dong, ini anak-anak mau jadi YouTuber gaming. Kak, bahkan gue punya anak misalnya, mau jadi YouTuber gaming, gue akan bilang, lu siap nggak bersaing dengan YouTuber gaming yang lain? Segitu gambreng banyaknya, lu bisa nggak? You have to do something. Ingat, buat hidup lu juga. Kita tuh hidup itu untuk berkarya, untuk sustain hidup kita. Kita butuh uang. Kita butuh untuk bertanggung jawab dengan diri kita, mencukupi kebutuhan kita untuk hidup. Dengan YouTube gaming lu bisa. Gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, jadi maksudnya banyak orang tuh mau tapi nggak realistis. Tahu apa yang dia mau tapi realistis nggak? Kadang nggak bisa realistis. Nah, pandangan orang tua memang dibutuhkan di situ, karena orang tua setidaknya ada unggul dalam sisi mereka punya pengalaman. Udah makan asam Bisa dan unggul, garam. tapi belum tentu pengalaman mereka benar. Iya Kan? Jadi layernya kebanyakan ini. Ini layernya banyak. Karena itu bukan keputusan ya masuk akal dong. Lu bukan lagi datang ke warung, lu mau pilih, gue mau pesan nasi goreng pakai telur, bukan. Ini lu lagi ngomongin tentang hidup masa depan yang panjang sekali itu kan. Gitu. Yang dimana dalam hidup itu bisa jadi kita salah memilih, tapi jangan salah memilihnya jadi fatal, jangan. Boleh hidup salah memilih itu nggak apa-apa, wajar. Kita manusia. Kita bisa salah pilih. Tapi dalam perjalanan jangan terus-terusan salah pilih. Iya kan? Kalau misalnya, oke, aku ada pertanyaan menarik nih kok. Enggak sih, nggak menarik-menarik banget. Ini cuman relate ke Mungkin apa? mau ngomongin soal masalah kuliah dulu, udah lain topik atau masih ngomong kuliah lagi? Udah nggak ngomongin Oke, kuliah. simpan dulu, simpan. Oh, simpan. Gue mau Oke. ngomongin soal masa kuliah tadi. Jadi kadang gini, misalnya gue mau pilih jurusan A, tapi orang tuh sangat ini dengan jurusan B. Lu sebagai anak gimana? Kalau gue bilang tergantung situasi. Lu benar-benar tahu nggak apa yang lu butuhkan? Lu yang bakal lu mau hidup lu tuh akan jadi seperti apa, lu tahu. Tapi kalau lu belum tahu, nggak ada salahnya ikut orang tua. Kalau dia menyesal di Karena- tengah-tengah? Hah? Kalau dia menyesal di tengah-tengah, Iya, pindah jurusan. iya terserah. Ya silakan pindah gitu loh. Kalau orang tua juga memang mengizinkan kan, karena kuliah juga kan orang tua, duit orang tua juga kan. Gitu Bener. ya, iya nggak sih? Lupa aku. Jangan lupa itu gitu kan. Jadi dalam arti itu ikut pilihan orang tua untuk sementara waktu nggak ada salahnya. Siapa tahu memang mereka benar. Kalau mereka benar ya harus open dong, jangan jadi anak sotoy. Gitu kan. Karena banyak anak ini banyak gaya gitu loh, sotoy. Seakan-akan udah tahu apa yang dia ini. Orang tua itu Tuhan tempatkan untuk menjadi guardian buat kita, dalam arti orang yang bertanggung jawab mengarahkan kita. Jadi mereka itu setidaknya ada sesuatu yang Tuhan titipkan buat mereka untuk bisa ngarahin kita. Gitu loh. Seberapa banyak itu nggak tahu. Seberapa benar itu, maksudnya seberapa sepenuhnya itu ya tidak juga gitu kan. Tapi setidaknya ada sesuatu yang mereka Tuhan titipin buat mereka. Yang buat kita tuh tidak ada salahnya kita ikutin gitu loh. Jangan banyak gaya lah begitu kan. Nah jadi maksudnya ada satu titik kedewasaan tertentu nanti buat kita nih yang akan bisa ngerti, oh iya, gua memang harusnya begini dan harusnya begini. Ya udah, di saat itulah mungkin kita udah bisa lepas dari orang tua, dari aturan orang tua gitu loh. Gitu sih. Menarik. Berarti
Kalau misalnya kalian bingung milih jurusan, dengerin podcast ini ya. Dengerin konten ini. Tadi lo mau bilang apa? Kalau misalnya nih, ini cerita dari temanku sih. Jadi dia itu dari keluarga Buddha. Nggak disensor ya nih Budanya. Dari keluarga Buddha. Ya nggak apa-apa tuh. Iya betul, dari keluarga Buddha. Dan dia itu ke Kristen, dia sendiri. Dan dia tuh anak terakhir. Anak terakhir kan nggak boleh nggak sih biasanya? Karena mereka anak kan terakhir mesti ngejagain orang tua ya. Karena kan ini kan kalau misalnya orang Pai-pai. tua pai-pai ya sebenarnya yang Doa. meninggal yang bakar apa sih, bakar rumah, bakar itu Bukan rumah bakar rumah Bukan, ya, bukan, rumah-rumahan. Feby, nanti orang bisa salah ngerti. Iya. Mereka bingung. Bakar rumah-rumahan, bakar mobil-mobilan yang kertas-kertas itu kan, yang buat mereka nanti di sana. Itu kalau misalnya anak ini kan nggak dikasih, tapi dia tetap memilih Kristen ini. Tapi jadi banyak ribut gitu loh keluarganya semenjak hal ini. Apakah itu hal yang salah jadinya? Ya makanya jadi anaknya mesti kasih pengertian tuh ke orang tua. Kasih pengertian bahwa kalau gue jadi anaknya, gue akan kasih tahu sama orang tua bahwa anyway, you know, ini nggak logis for me. Kayak bakar-bakar rumah itu nggak logis. Tapi Pernah gue bercandain gini, ini bercanda doang ya. Pernah gue lewat tuh kan dulu kan gue sering pelayanan di rumah duka tuh, karena jemaat kedukaan dan sebagainya. Gue sering lewatin kan, orang bakar rumah-rumahan, mobil-mobilan, bahkan pelayan-pelayan pun dibakar-bakar sama mereka. Terus ada dong yang jual handphone dibakar. iya yang handphonenya, yang iPad juga ada kan kok? Iya, dibakar di sana. Terus gue bercandain dong. Ini handphone gak ada signal buat apa juga di sana? Ya, bakar juga dong SIM cardnya, bakar juga dong tiang pemancarnya. Kan nggak ada Telkom. Iya, lo ada SIM card gak ada tiang pemancar gimana kan gitu kan? Ya, it's just a joke ya. Tapi maksudnya kan orang yang menalar juga kan harusnya juga bisa melihat bahwa itu hanya kepercayaan, Betul. bukan realitas. Betul. Itu iman kah? Nah, sebetulnya it's not talk about iman, solely iman ya, tetapi itu hanya kepercayaan tapi bukan realitas. Kayak lu percaya bahwa lu orang jenius sedunia. Lu itu kepercayaan lu, tetapi itu bukan realitas. Itu karena masih apa ada yang aku orang yang pegang. lebih jenius misalnya, ya kan? Jadi maksudnya untuk menjadi Kristen itu adalah pilihan karena kita tahu alasannya kenapa gue mau jadi Kristen. Tapi tantangan dari orang tua itu yang membuat kita berat kan. Ya kita kasih pengertian kepada orang tua bahwa gue memilih ini karena ini. Dan gue gak bisa misalnya berada dalam kepercayaan yang lama karena bagi gue ini gak make sense buat gue. Kalau gue ya, ini gak make sense dan gue merasa bahwa ya ini bukan sampai kepada Tuhan yang benar. Begitu. Tapi biasanya orang tuh pokoknya ngotot, pokoknya nggak boleh, nggak gini, orang tuh harus gini-gini, harus. Iya. Pokoknya mama mesti dibakarin rumah-rumahan, mesti dibakarin mobil-mobilan dan sebagainya. Gue akan bilang begini, gue sudah dewasa dan gue memilih iman gue. Soal bakar-bakaran dan sebagainya, gue nggak akan tentang. Mama mau bakar-bakaran, oke nanti urusan bakar-bakaran gampang. Gitu. Jadi urusan bakar-bakaran ya nanti mau dibakar siapa kek, gimana kek. Nah, pokoknya nanti kalau mama mau gue beliin juga. Tapi kita nggak apa-apa. Maksudnya kita nggak tuh. Kalau misalnya nih kita bakar itu bukannya jadi kayak kita juga. Enggak lah. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8 ada sebuah permasalahan yang terjadi di jemaat Korintus di mana pada waktu itu ada orang-orang yang keberatan dengan makanan persembahan berhala. Jadi daging-daging itu sebagian itu dipersembahkan dulu di berhala, di kuil dewa dan dewi. Lalu kemudian waktu dipotong terus dipertanyakan ini daging boleh dimakan atau enggak? Paulus mengatakan apa? Kita tahu bahwa berhala tuh enggak ada, dewa-dewa tuh enggak ada. Lu lagi nyembah misalnya dewa pohon. Pohon ini ada dewanya enggak? Enggak kan? Terus kalau makanan dipersembahin di depan pohon, lu makan nggak? Makan. Iya, karena nggak ada dewa pohonnya kan. Paulus bilang nggak masalah dong. Ya makan aja, karena kita percayakan adanya satu Tuhan saja. Betul. Nggak ada itu dewa-dewa yang begitu-begitu itu nggak ada gitu. Dia cuma satu-satunya Tuhan berkuasa. Nah, cuman masalahnya ada juga orang yang lemah imannya, kata Paulus.
Lemah imannya tuh adalah karena nggak punya pengetahuan ini. Yang menganggap masih ada dewa-dewa pohon. Kok lu udah pindah kepercayaan tapi sekarang lu masih makan daging buat dewa pohon gitu kan? Paulus bilang begini, terhadap hal itu lebih baik, ya sudah, kalau jadi batu sandungan aku nggak melakukan. Jadi aku nggak akan lakukan. Iya benar-benar. Gitu. Berarti sebenarnya lebih apa yang kita perbuat tuh jadi batu sandungan atau enggak. Jadi masalah bakaran rumah, pohon dan sebagainya, bakar pohon itu adalah kembali kepada permasalahan apakah kamu akan jadi kesaksian yang baik atau tidak. Nah sekarang jadi kesaksian yang baik itu antara kalau misalnya kamu sekarang udah mau jadi Kristen sama orang tua, kamu dengan jadi Kristen itu, tetapi orang tua bisa menerima kalau misalnya ya udah kamu provide itu pohon-pohonan, rumah-rumahan, mobil-mobilan, ya udah nggak masalah. Kalau itu jadi batu sandungan buat jemaat-jemaat yang lain dan sebagainya, kasih pengertian. Kalau misalnya pada nggak kasih pengertian, pindah gereja. Benar sih, iya. Iya, berat buat gak jadi batu sandungannya itu. Iya, kayak gitu. Aku jadi mau nanya. Ini out of the topic tapi kok. Kalau jadi kan kok tahu kan, kalau misalnya sering ada yang kayak persembahan makanan gitu kan, yang kayak ke dewa-dewa. Nah, biasanya habis dipersembahkan tuh makanan itu menjadi tawar. Enggak lah. Tawar kok. Jadi temen aku waktu itu pernah kan, abis kayak makanan persembahan gitu dia makan, katanya tawar banget. Apakah itu perbuatan iblis yang makanin itu? Katanya itu saya kan biasa tuh dibilangnya kayak serat-seratnya tuh diambil nih sama dewa-dewanya gitu. Tahu gak sih? Jadi dewa cuma ngambil rasanya. Betul, yang kayak mereka jadi tuh makan tapi rasanya. Kan nggak mungkin makannya tiba-tiba habis kan. Jadi kayak mereka tuh menggunakan istilah kayak iya itu udah dimakan sama dewa makanya jadi tawar. Teman kamu ini? Dan katanya gak kayak misalnya jeruk nih kok, katanya tuh jadi kayak gak ada airnya, kayak gitu-gitu. Nah apakah itu perbuatan si iblis untuk memanipulasi manusia? Ngerti kan maksud aku kok? Ngerti. Teman kamu itu Kristen bukan? Muslim. Oh. Jadi kok jadi bercampur begitu? Dia waktu itu dia pernah kejadian 2 kali. Dia makan makanan persembahan, sama ada satu lagi waktu itu ada kayak orang-orang Buddha bagiin makanan. Tapi pas dibuka kayak gitu, makanya dia berasumsi lah ini makanan persembahan nih. Karena waktu itu dia pernah ngalamin nih juga kan. Pertamanya dia pernah makan makanan kayak gitu, makanya pas dapat lagi kayak wah ini kok sama yang gue berani jamin 100% itu kebetulan tawar. Karena gue berani jamin 100%. Sini gue masakin, gue taruh garam sebanyak-banyaknya, gue jamin itu tetap asin. Jadi itu cuma kebetulan aja dan mungkin sugesti. Ini jadi tawar gara-gara apa? Karena orang percaya itu, ya udah tersugesti lah dia. Jadi nggak mungkin perbuatan iblis. Enggak. Iblis mau ngapain? Kan bisa aja untuk memanipulasi manusia kok. Enggak lah. Gue nggak percaya begitu. Bagi gue itu terlalu cetek. Balik ke topik filter setan. Oke deh. Jadi sejauh apa kita mentaati orang tua kita? Kita mentaati orang tua kita sejauh ketika ketaatan itu adalah sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Gitu. Ketaatan kepada orang tua itu necessary. Ketaatan kepada orang tua itu adalah sesuatu yang baik. Tetapi bukan sebuah keharusan. Ketaatan kepada Tuhan harusnya menjadi keharusan, ya kan? Karena itu yang berkenan buat Tuhan. Hormati orang tua itu adalah bentuk ketaatan kepada Tuhan. Menghormati orang tua. Jadi menghormati itu dalam arti ya biar gimana pun orang tua kita adalah orang tua kita. Somehow mungkin ada sebagian kita yang terluka misalnya dengan perlakuan orang tua yang semena-mena atau sewenang-wenang dan sebagainya. Ya, sorry to know that ya, tapi maksudnya pada akhirnya mereka manusia berdosa. Betul. Dimana kita sendiri tidak akan pernah bisa lebih sempurna, atau bahkan mungkin kita juga nggak bisa menjamin kita memenuhi ekspektasi anak kita. Kalau kita udah jadi orang tua, kita nggak bisa memenuhi ekspektasi anak kita kan? Sama-sama kita terbatas. Jadi orang tua sempurna. Jadi kalau kita sendiri tidak bisa memenuhi ekspektasi anak kita sebagai orang tua yang sempurna, maka kita jangan juga berharap terlalu lebih bahwa orang tua kita harus jadi sempurna. Kalau misalnya yang kejadian kayak si Norma Risma ini, apakah dia kebangetan? itu adalah orang tua yang ya itu dia orang tua yang kadang-kadang kan ada orang tua yang memang ada pepatah mengatakan bahwa sejahat-jahatnya singa harimau nggak bakal makan anaknya katanya. Iya.
Betul betul. Pepatah itu tuh bukan mau ngomong bahwa semua orang tua pasti baik. Pasti orang tua ada kebaikannya. Tapi nggak semua di antara mereka itu jujur-jujur nggak makan anaknya. Ada juga yang makan. Ada juga kok orang tua yang mohon maaf memanfaatkan anaknya. Betul. Ada kok orang tua yang memanipulasi anaknya. Ada kok orang tua yang punya anak tujuannya supaya demi kepentingannya ada. Benar. Ada kok orang tua yang menjual anaknya demi kekayaan ada. Bahkan ada kok yang maaf memperkosa anaknya ada. Gitu loh. Ya itulah manusia yang jatuh dalam dosa. Kita jangan naif, maksudnya jangan naif tuh oh semua orang tua pasti baik. Ya enggak juga. Betul, Gitu. setuju Gitu, banget. ya. Jadi ya begitulah. Oke. Apakah kita sudah selesai? Sudah harusnya. Kayak belum kok. Memang begini, 40 menit. Oh, ini 40 menitnya kayak gini. Jadi ini jam kehidupan menolong kita untuk supaya bisa tahu waktu. Oke, berarti kesimpulannya adalah hormatilah orang tuamu, tapi bukan apa nih? Ya, kesimpulannya cuma itu. Kesimpulannya adalah hormatilah orang tuamu, tapi tetap prioritasnya adalah apa yang berkenan buat Tuhan, apa yang memuliakan Tuhan. Benar gak sih? Iya benar. Pokoknya prioritas utamanya tetap Tuhan. Jadi bukan artinya kita jadi nggak tahu deh, nggak kepikiran deh. Pokoknya itu deh kalimat pertama itu deh, itu ya guys. Teman-teman jangan lupa untuk follow sosial media kita di TikTok, di Instagram, di YouTube, Spotify, Noise, dan tentu saja di YouTube. Semoga teman-teman bisa terberkati dengan konten-konten yang kita buat, dan amin. Kalau misalnya ada masukan dan ada pertanyaan silakan teman-teman tuliskan ya. Dan ya, kita ketemu lagi di topik berikutnya. Thank you buat Ko Andre yang udah banyak banget sharing. Thank you buat aku. Thank you juga buat Adi yang udah bantuin. Thank you juga buat teman-teman yang semua yang udah nonton. God bless you guys. Stay connected with ulang dong. Kok diulang? Gak apa-apa udah. Yaudah. God bless you. Stay connected with Hello God.